Kemitraan Son Heung-min dan Harry Kane terbaik di Liga Inggris. Milan dan Roma terlibat drama 6 gol susul-menyusul. Jadwal Liga Champions 28 dan 29 Oktober 2020. Gol Son Heung-min menangkan Spurs. Hasil Burnley versus Tottenham Hotspur usai dengan skor 0-1 pada Selasa 27 Oktober dini hari di ajang Liga Inggris melalui satu-satunya tembakan on target yang berhasil dilepaskan oleh anak-anak Jose Mourinho. Nyaris sepanjang 90 menit mereka kesulitan menemukan peluang di depan gawang tuan rumah. Spurs seolah-olah akan mengembangkan diri sebagai spesialis draw di Liga Inggris setelah nyaris sepanjang pertandingan di Turf Moor pada Selasa dini hari gagal menciptakan satupun peluang di depan gawang Burnley. Beruntung ada umpan congkelan Harry Kane dari hasil sepak pojok yang ditujukan kepada Son dan pemain Korea Selatan itu menanduk bola ke gawang Burnley. Harry Kane pahlawan gawang Spurs. Skor tengah terjaga 0 sama di Turf Moor saat sebuah tendangan sudut terjadi bagi tuan rumah pada menit ke-71. Ada 5 pemain Burnley memadati kotak 6 meter Spurs dan Harry Kane rupanya melihat ada ruang kosong yang ditinggalkan oleh kiper Hugo Lloris. Kesana sang striker Inggris itu berlari dan benar juga, ke situ juga sundulan James Tarkowski diarahkan. Sundulan balik Kane tepat di garis gawang menyelamatkan gawang Tottenham Hotspur. Tottenham loncat dari urutan 11 ke posisi 5. Hasil kemenangan itu membawa Spurs naik dari peringkat 11 menjadi urutan kelima di klasemen Premier League, hanya 2 poin di belakang pemimpin klasemen Everton dan Liverpool. Spurs menjadi tim paling produktif di Liga Inggris dengan 16 gol dari 6 pertandingan, kebobolan 8 gol. Tim paling produktif nomor 2 dan 3 dalam hal memasukkan bola ke gawang lawan adalah Liverpool dengan 15 gol dan Everton dengan 14 gol. Sementara itu tim dengan kemasukan gol terbanyak ada 3, yaitu Liverpool, West Brom, dan Fulham, seluruhnya kebobolan 14 gol dari 6 pertandingan. Son Heung-min menjadi top skor Liga Inggris. Sang striker Korea Selatan Son Heung-min adalah pencetak gol terbanyak dengan 8 gol dan Harry Kane telah terlibat langsung dalam 13 gol dalam bentuk 5 gol dan 8 assist, sebuah rekor untuk pemain Premier League setelah hanya 6 pertandingan. Di bawah Son adalah pemain Everton Dominic Calvert-Lewin, menyusul kemudian Patrick Bamford dari Leeds United dan Jamie Vardy Leicester City, serta Mohamed Salah masing-masing dengan 6 gol. Di bawah mereka ada 2 pemain dengan 5 gol masing-masing, yaitu Harry Kane dari Tottenham Hotspur dan Wilfried Zaha dari Crystal Palace. Son dan Kane kerjasama gol ke-9. Sundulan Son dari bola congkelan Harry Kane adalah kerjasama berujung gol ke-9 kalinya musim ini untuk gol Premier League, dan total kerjasama ke-29 sepanjang karir mereka berdua di Tottenham Hotspur. Striker Harry Kane mengatakan kepada BBC Sport dia berharap kemitraan yang hebat dengan Son Heung-min akan terus berlanjut. Jumlah assist 8 kali yang dicatatkan oleh Harry Kane sejauh musim ini sudah memecahkan rekor miliknya. Ia masih punya 32 pertandingan untuk menambah jumlah assist dan juga gol-golnya. Kemitraan gol terbaik di Liga Inggris. Dari semua kerjasama assist dan gol-gol terbaik di Premier League sejauh ini, hanya Harry Kane dan Son Heung-min yang masih berjalan aktif. 4 sisanya hanya menjadi sejarah masa lalu. Mereka adalah 36 gol Didier Drogba dan Frank Lampard di Chelsea, 29 gol Harry Kane dan Son Heung-min di Spurs, 29 gol David Silva dan Sergio Aguero di Manchester City, juga 29 gol Robert Pires dan Thierry Henry di Arsenal, 27 gol Darren Anderton dan Teddy Sheringham di Spurs. Jose Mourinho mengarahkan pujian kepada Mauricio Pochettino. Setelah pertandingan, manajer Spurs Jose Mourinho berbagi pujian atas kemitraan Son dan Kane dengan pendahulunya Mauricio Pochettino. Gol Son Heung-min itu adalah hasil pemahaman yang datang dari masa Mauricio, kata Mourinho. Son Heung-min dan Harry Kane sudah bermain jauh lebih lama dibandingkan dengan eranya dan mungkin dengan cara berbeda karena Harry tidak selalu menjadi nomor 9 seperti sekarang ini.
Apa yang lebih menyenangkan bagi Mourinho tentang Son Heung-min dan Harry Kane adalah mereka berdua pemain top, tetapi berteman dekat, tidak saling cemburu, dan mereka berdua bermain bagi tim, bukan dirinya sendiri. Mungkin ini akan menjadi musim terbaik Spurs. Ada beberapa komentator yakin bahwa ini akan menjadi musim Spurs memenangkan gelar juara mereka. Banyak hal aneh terjadi ketika Leicester City menjadi juara pada tahun 2016. Klub-klub raksasa Liga Inggris waktu itu seperti macet mesinnya dan gagal memenangkan pertandingan yang seharusnya bisa mereka menangkan. Hal yang sama terjadi saat ini dengan Arsenal, Chelsea, Liverpool, serta Manchester United yang seluruhnya menjalani salah satu musim terburuk mereka dalam beberapa musim terakhir. Spurs belum pernah memenangkan satupun trofi sejak meraih EFL Cup pada tahun 2008 dan belum pernah memenangkan gelar juara Liga Inggris sejak tahun 1961. Pochettino melakukan pekerjaan yang luar biasa selama waktunya bersama Spurs, tetapi gagal membawa mereka meraih trofi dan tidak pernah benar-benar pulih dari kekalahan final Liga Champions mereka di tangan Liverpool. Sebelum kita melihat drama 6 gol AC Milan versus Roma, serta jadwal Liga Champions pada Rabu dan Kamis, 28 dan 29 Oktober 2020, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Milan dan Roma terlibat drama 6 gol. AC Milan gagal meraih kemenangan atas tamunya AS Roma pada laga pekan kelima Liga Italia di Stadio Giuseppe Meazza pada hari Selasa 27 Oktober. Milan unggul terlebih dulu melalui gol kilat Zlatan Ibrahimovic pada pembukaan babak pertama. Edin Dzeko kemudian menyamakan kedudukan tidak lama kemudian, dan Saelemaekers mencetak golnya ke gawang AS Roma pada awal babak kedua. Selanjutnya kedua kubu masing-masing mendapatkan hadiah penalti dan gol dari Marash Kumbala membuyarkan kemenangan tuan rumah. Skor akhir 3-3. Pioli bela kiper cadangan Milan. Kasus positif terpapar yang diderita oleh kiper utama Gianluigi Donnarumma memaksa Milan menurunkan kiper cadangan Ciprian Tatarusanu sebagai starter dalam laga kandang melawan Roma di San Siro Selasa 27 Oktober. Sayangnya, kiper Rumania tersebut gagal memanfaatkan kesempatan baik itu untuk tampil mengesankan dan melakukan blunder pada gol pertama Roma. Tetapi sang manajer Stefano Pioli membela penampilannya meskipun Milan harus mengakhiri rekor 100% kemenangan mereka pada musim ini. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola, kata Stefano Pioli. Isco bisa menjadi Gareth Bale kedua di Real Madrid. Gareth Bale sudah pergi dari Real Madrid ke Tottenham Hotspur untuk satu musim pinjaman. Tetapi kini Zinedine Zidane sudah punya calon untuk Gareth Bale kedua, Isco Alcarcon. Isco yang hanya tampil dalam 147 menit di atas lapangan dari 6 laga pertama Real Madrid pada musim 2020-21 ini tertangkap kamera sedang menghujat Zidane soal waktu bermainnya yang sangat terbatas dan menurutnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Playmaker internasional Spanyol berusia 28 tahun itu adalah pemain pengganti yang tidak terpakai dalam kemenangan El Clasico 1-3 di Camp Nou pada Sabtu 24 Oktober. Menurut laporan dari Deportes 4, Isco sangat marah terhadap Zidane karena tidak memberinya kesempatan yang layak untuk bisa bermain bagi Real Madrid. Dengan dia hanya 2 kali turun sebagai starter dalam 6 laga awal timnya di Liga Spanyol. Kata Isco, jika Zinedine Zidane mengeluarkan saya, dia melakukannya pada menit ke-50 atau 60 pertandingan, kadang-kadang bahkan saat turun minum. Jika dia memasukkan saya, itu terjadi pada menit ke-80. Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, dikenal memiliki sumbu sangat pendek. Tidak akan bisa menerima komentar ini secara baik. Legenda Chelsea penyebab gol bunuh diri. Adegan lucu terjadi pada menit ke-40 pertandingan Brighton versus West Brom pada Selasa 27 Oktober dini hari. Legenda Chelsea yang membela klub Stamford Bridge dari 2008 sampai 2017, Branislav Ivanovic, datang ke depan gawang hendak melakukan sapuan bola menjauh. Tetapi tendangannya malah membuat si bundar memantul di muka rekannya sendiri, Jack Livermore, dan masuk. Gol bunuh diri dan skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah Brighton. Skor akhir 1-1 setelah Karlan Grant mencetak gol balasan pada menit 84.
Pep Guardiola menjalani musim terburuknya. Manchester City saat ini duduk pada posisi ke-13 di klasemen Premier League setelah 2 kemenangan, 2 kali seri, dan 1 kekalahan dari 5 laga perdana musim baru 2020-2021. Tidak pernah Guardiola berada pada posisi yang lebih rendah pada tahap ini di klub-klub sebelumnya. Pada hari Sabtu, City kehilangan lebih banyak poin setelah bermain imbang 1-1 melawan West Ham United di London Stadium, setelah bermain imbang melawan Leeds dan kalah di kandang dari Leicester City pada musim ini. Dengan 8 poin dari 5 pertandingan, City sudah berjarak 5 poin di belakang pemimpin liga bersama Everton dan Liverpool, dengan yang terakhir ingin mempertahankan gelar juara Liga Inggris mereka. Tidak pernah dalam 4 musim di Barcelona, 3 musim di Bayern Munchen, dan 4 musim sebelumnya di City, Guardiola berada lebih rendah dari urutan kelima klasemen Liga setelah 5 pertandingan pertama musim. Tetapi saat ini posisinya berada di urutan 13. Tidak terbantahkan bahwa ini menjadi awal musim terburuk bagi Pep Guardiola. Jadwal Liga Champions 28 dan 29 Oktober 2020. Bayern Munchen yang menang 4-0 atas Atletico Madrid pada laga pertama Champions League akan tandang ke Lokomotiv Moskow pada Rabu 28 Oktober. Sementara itu Shakhtar Donetsk yang menang mengejutkan dengan skor 3-4 di Bernabeu akan menjamu Inter Milan yang main imbang 2-2 pada laga perdananya melawan Borussia Mönchengladbach. Sementara itu Manchester City yang menang dengan skor 3-1 pada laga pertama atas FC Porto akan tandang ke Marseille. Liverpool yang menang dengan skor kurang meyakinkan hanya 1-0 di kandang Ajax terakhir kali akan menjamu klub Denmark Midtjylland. Terakhir kali Midtjylland kalah 0-4 dari Atlanta. Ladia sendiri akan menjamu Ajax Amsterdam. Real Madrid akan tandang ke Mönchengladbach di Jerman. Atletico coba menebus kekalahan 4-0 dengan menghadapi Salzburg yang pada laga pertama main imbang 2-2 melawan Lokomotiv Moskow. Sementara itu pada hari Kamis 29 Oktober 2020 Chelsea akan tandang ke Rusia guna menghadapi Krasnodar. PSG yang kalah 1-2 dari Manchester United pada laga pertama akan tandang ke Turki untuk menemui Istanbul Başakşehir. Juventus akan menjamu Barcelona pada hari Kamis selain Manchester United menerima tamunya Leipzig. Dortmund akan menerima Zenit Saint Petersburg dan Sevilla menjamu Rennes. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.